Episode kali ini kita akan mengangkat surat Ali Imran ayat 59 itu untuk membuktikan, melakukan kajian dan membuktikan apakah benar ayat ini bisa dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya diciptakan secara khusus dari tanah yang dibentuk, kemudian langsung diucapi kun fayakun dan kemudian jadilah manusia. Poinnya pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ketika Allah mengatakan Adam maupun Isa diciptakan dari tanah turab, itu bukan berarti menunjuk kepada turab, tanah yang kemudian langsung diucapi kun fayakun jadilah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali diizinkan Allah untuk melakukan kajian, melanjutkan kajian kita tentang munculnya peradaban di planet bumi ini terkait dengan munculnya manusia awal di planet bumi ini, dan lebih spesifik kita sudah melakukan kajian merujuk atau fokus kepada munculnya manusia pertama yang dikenal sebagai Adam. Benarkah dia manusia pertama dan bagaimana kemudian Al-Quran memberikan informasi-informasi untuk kita kaji bersama. Dan kita sudah menemukan beberapa kesimpulan antara dari berbagai episode itu. Karena seperti saya kemukakan bahwa kajian ini sangat kompleks dan mendalam sehingga membutuhkan episode-episode yang cukup banyak, dan kesimpulan akhirnya nanti itu adalah kesimpulan yang holistik, kesimpulan yang komprehensif dari seluruh episode itu. Tetapi di setiap episode kita telah melakukan atau memunculkan kesimpulan-kesimpulan antara itu. Nah, hari ini saya ingin memunculkan satu komentar dari kawan-kawan yang ada di dalam forum kita, yang saya lihat ini cukup layak untuk diangkat, cukup relevan untuk diangkat sebagai tema kajian kita dalam satu episode kali ini, yaitu ketika ada seorang di antara kawan yang memunculkan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 59, di mana menurut dia Ali Imran 59 ini menjadi argumentasi, bisa dijadikan argumentasi bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya diciptakan secara khusus, bukan secara umum seperti manusia-manusia yang lainnya. Karena di sejumlah episode yang lalu saya telah menunjukkan banyak ayat yang menunjukkan bahwa kejadian Nabi Adam itu tidak khusus, bahwa beliau diciptakan dari tanah itu sama dengan yang lainnya, manusia juga diciptakan dari tanah, bahkan diciptakan dari air, bahkan ditumbuhkan dari bumi dan seterusnya yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Dan kemudian semuanya merujuk kepada penciptaan manusia itu termasuk Nabi Adam sesungguhnya dilakukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dalam rahim. Sampai sejauh ini kita sudah melakukan kajiannya sampai di situ. Nah, hari ini di episode kali ini kita akan mengangkat surat Ali Imran ayat 59 itu untuk membuktikan, melakukan kajian dan membuktikan apakah benar ayat ini bisa dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa Nabi Adam itu sesungguhnya diciptakan secara khusus dari tanah yang dibentuk, kemudian langsung diucapi kun fayakun dan kemudian jadilah manusia. Ataukah justru sebaliknya, ayat ini ternyata memberikan dukungan bahwa Nabi Adam pun sesungguhnya diciptakan Allah di dalam rahim seorang ibu, atau ibunya.
Bahwa ibunya itu siapa memang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Tetapi seperti nabi-nabi yang lain, sebagian nabi yang lain, ibunya juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak bisa lantas mengambil kesimpulan begitu saja kalau tidak disebut di dalam Al-Quran, maka berarti tidak ada ibunya atau tidak ada orang tuanya. Ya, tidak bisa begitu. Itu sudah kita bahas di episode yang lalu. Oke, sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah turab, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan informasi kepada kita dengan cara membangun analogi antara Isa, ya, penciptaan Isa dan penciptaan Adam. Selama ini dipersepsi sebagai argumentasi bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Adam itu proses penciptaannya adalah sama, tetapi terkait dengan ada yang meragukan bahwa Nabi Isa itu diciptakan tanpa bapak. Nah, kemudian disandarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam saja tanpa bapak dan ibu itu bisa, apalagi cuma Nabi Isa yang tanpa bapak. Sesungguhnya kalau kita mencermati ayat ini, tafsir yang semacam itu tidak terdapat di dalam ayat ini. Ayat ini sedemikian gamblangnya, ya, tidak bercerita tentang Adam yang diciptakan tanpa orang tua, tanpa bapak dan ibu. Kalau kita baca, maka kita akan mendapatkan sesungguhnya teksnya itu sangat jelas. Ya, coba kita amati, kita cermati kalimat per kalimat. Di awal Allah mengatakan, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Jadi yang dianalogikan itu adalah penciptaan Isa, seperti penciptaan Adam. Nah, apa yang sama diceritakan langsung di kalimat berikutnya. Khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Diciptakan dari tanah, ya, Adam itu diciptakan dari tanah, summa qala lahu kun fayakun, kemudian diucapi kun fayakun. Diucapi kun, jadilah, maka jadilah dia. Jadi ayat ini sangat tegas sebetulnya, analogi antara Isa dan Adam itu pada dua hal, bukan pada hal yang lain. Karena langsung ada penjelasannya. Penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Apanya yang seperti, apanya yang mirip adalah dua hal. Yang pertama, khalaqahu min turab. Adam diciptakan dari turab. Turab itu adalah tanah. Nanti kita jelaskan pada bagian berikutnya. Adam diciptakan dari tanah. Artinya Isa juga berarti seperti Adam. Apa yang seperti Adam? Isa itu juga diciptakan dari tanah, yaitu tanah turab. Itu kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua, kedua-duanya Nabi Adam itu diucapi kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan Isa juga diucapi kun, jadilah maka jadilah dia. Nah, masalahnya sesungguhnya di ayat ini tidak ada cerita bahwa Nabi Adam itu diciptakan di luar rahim. Termasuk juga Nabi Isa itu diciptakan di luar rahim, itu tidak ada. Yang ada adalah diciptakan dari tanah, turab, dan yang kedua diucapi kun fayakun. Malah dari ayat ini kita mendapatkan feedback bahwa ternyata Nabi Isa yang disebut sebagai diciptakan dari turab, itu ternyata kejadiannya bukan di luar rahim, melainkan di dalam rahim. Kebetulan atau sengaja diinformasikan oleh Allah ibunya, yaitu Siti Maryam. Meskipun dikatakan bahwa Nabi
Isa itu tidak punya bapak, karena itu disebut sebagai Isa bin Maryam. Jadi putranya Maryam karena tidak ada bapaknya. Dan itu kita sudah jelaskan, sudah pernah mengkaji itu di episode yang lain. Silahkan bagi yang ingin mendengarkan atau menyimak kembali, dicari di dalam channel ini ketika kita bicara tentang Nabi Isa. Ya, kita sudah bicara banyak tentang itu. Poinnya pada hari ini yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ketika Allah mengatakan Adam maupun Isa diciptakan dari tanah turab, itu bukan berarti menunjuk kepada turab, tanah yang kemudian langsung diucapi kun fayakun jadilah manusia. Pada kenyataannya turab itu diproses oleh Allah di dalam rahim Maryam, sehingga terbentuklah atau diciptakanlah Nabi Isa, ya, Isa itu di dalam rahim sang ibunda. Maka dengan ini sebetulnya kita mendapatkan kesimpulan yang justru memberikan gambaran bahwa ketika Allah mengatakan diciptakan dari turab, itu malah diciptakannya itu di dalam rahim, bukan di luar rahim. Sehingga ini kecenderungannya justru memberikan kesimpulan kepada kita, Nabi Adam itu juga indikasinya adalah diciptakan di dalam rahim kalau hanya mengacu kepada ayat ini. Tetapi ayat-ayat yang lain kita sudah kaji di episode-episode yang lalu yang mengarahkan bahwa seluruh manusia itu memang diciptakan di dalam rahim termasuk Nabi Adam. Oke. Nah, bagaimana cara kita meng-cross-check ayat ini? Seperti biasanya kita akan menafsiri ayat ini dengan menggunakan ayat-ayat lain. Karena ini perintah Allah di dalam Al-Quran, ya. Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan Quran itu petunjuk bagi manusia dan di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Jadi kalau kita tidak jelas atau belum jelas membaca sebuah ayat, belum paham, maka carilah ayat-ayat yang temanya sama. Maka Anda akan mendapatkan penjelasannya. Karena Al-Quran ini luar biasa, komprehensif. Allah menurunkan sebuah tema, sebuah kajian, ya tema, hikmah, itu dipecah-pecah dalam ayat-ayat yang berbeda. Di ayat ini ada, di ayat itu, atau di surat ini, surat itu, surat yang lain, ayat sekian, ayat sekian. Nah, kumpulkanlah itu, maka Anda akan mendapatkan gambar holistiknya atau gambar komprehensifnya. Oke, terkait dengan ayat ini, maka dua hal itu, ya, apa tadi dua hal? Yang pertama adalah turab, yang kedua adalah kun fayakun. Itulah yang harus kita pahami secara komprehensif, kita carikan ayat-ayat yang bercerita tentang turab. Maka kalau Anda browsing atau di searching di dalam Quran, ya, sekarang ini mudah, Anda bisa menggunakan Quran digital. Silahkan Anda klik di tulisan turab dalam teks Arabiknya, maka itu akan mengeluarkan ayat-ayat yang bercerita tentang turab itu. Nah, ketika diklik di situ, maka muncullah ada 7 ayat yang bercerita tentang turab. Yang ini menjadi penjelas dari surat Ali Imran ayat 59 itu. Sehingga kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan yang baik dari situ. Oke, yang pertama silahkan Anda baca di dalam surat Al-Baqarah 264. Di surat ini atau di ayat ini Allah menjelaskan turab itu sesungguhnya apa. Ya, jadi definisi turab itu supaya tidak lari kemana-mana kita, karena definisi dari turab sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Apa itu turab? Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ini. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab fa'asobahu wabilun fatarakahu solda. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah turab. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu dia menjadi bersih karenanya. Ayat ini menarik karena menceritakan karakter dari tanah yang disebut turab itu. Tanah turab adalah tanah permukaan, ya, ada yang menyebutnya sebagai debu atau pokoknya tanah di permukaan bumi. Yang kata ayat ini
ketika tanah itu berada di atas batu, kemudian terkena hujan, terguyur air hujan, maka dia akan larut menjadi bersih. Artinya ini berbeda dengan tanah keras yang bebatuan, tanah lempung atau tanah liat yang kena hujan dia tetap lengket dan seterusnya. Tanah turab adalah tanah permukaan yang disebut sebagai topsoil kalau dalam pertanian atau dalam ilmu geologi ya. Tanah permukaan yang subur, yang dia gembur ya, gembur bukan keras. Nah, tanah jenis ini, kata ayat ini, kalau dia berada di atas bebatuan, terkena air hujan, maka dia akan larut. Nah, Al-Quran mengatakan tanah jenis turab inilah sesungguhnya yang menjadi cikal bakal dari tubuh manusia. Ada beberapa macam tanah, ya kita sudah pernah membahas di episode yang lalu, mulai dari tanah keras yang disebut sebagai tanah tin. Kemudian tanah tin, tanah keras ini melapuk menjadi tanah liat, menjadi tanah hitam yang berbau, menjadi tanah yang kering seperti tembikar, dan sebagainya, dan sebagainya. Ujungnya dari proses pelapukan geologis itu adalah tanah turab. Tanah turab adalah tanah yang paling kaya unsur hara. Dan tubuh kita ini kalau di breakdown tersusun dari zat-zat biokimiawi, itu semuanya ada di tanah turab itu. Yaitu tanah gembur yang ada di permukaan, ya di permukaan bumi, tebalnya kira-kira cuma 20-30 cm. Yang kalau itu terkelupas, maka tanah itu menjadi gersang, menjadi tandus. Ya, jadi tanah yang subur. Maka Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini diciptakan dari turab. Nah, turab itu adalah seperti yang didefinisikan oleh surat Al-Baqarah 264 ini, yaitu tanah gembur yang ada di permukaan bumi. Ya, jadi sekarang kita sudah dapat definisinya sehingga kita tidak kemana-mana. Bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dari tanah melalui proses mulai dari tin yang disulalahkan, ya, disulalatin min tin, disaripatikan sampai akhirnya menjadi turab itu. Satu. Informasi yang kedua adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 37. Di sini Allah menjelaskan lagi tentang turab itu dan kaitannya dengan penciptaan manusia. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab tsumma min nutfah tsumma sawwaka rajula. Kawannya berkata kepadanya ketika dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah turab, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Ayat ini menarik, bercerita tentang dua orang sahabat, ya tidak disebutkan siapa itu, artinya ini bisa mengacu kepada manusia pada umumnya. Nah, mereka bercakap-cakap. Kemudian mengatakan seorang sahabat ini kepada sahabat yang lainnya, apakah kamu akan mengingkari Allah, mengingkari Tuhan? Padahal kamu itu diciptakan dari turab, kemudian dari nutfah, dari air mani, setetes air mani, dan kemudian lahir sebagai manusia yang sempurna, ya, laki-laki yang sempurna. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa manusia pada umumnya itu diciptakan dari turab. Tetapi turab itu tidak langsung jadi manusia, melainkan disaripatikan menjadi nutfah, menjadi setetes air mani atau spermatozoa, ya, sperma dan ovum yang kemudian dibuahkan di dalam rahim seorang wanita. Diciptakan dari tanah turab, kemudian diubah menjadi sperma dan kemudian diproses di dalam rahim dan akhirnya terlahir sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Jadi ayat ini sebetulnya memberikan penegasan bahwa turab itu tidak langsung kemudian berubah menjadi seorang manusia. Dan ini terjadi pada manusia pada umumnya, termasuk Nabi Adam, karena Nabi Adam itu juga disebut dari turab. Nabi Isa juga disebut dari turab. Nah, dua orang sahabat ini juga saling bercakap-cakap mengatakan bahwa manusia pada umumnya, ya laki-laki yang diajak bicara itu juga terbuat dari turab, tetapi turab itu kemudian diubah menjadi air mani atau nutfah dan kemudian barulah nanti berproses lahir sebagai seorang manusia.
Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, kita ambil lagi ayatnya, karena ayatnya ada 7, termasuk ayat yang pertama tadi, yang kita jadikan rujukan pertama, surat Ali Imran ayat 59. Ya. Kita tambahi 6 ayat lagi. Nah, ayat yang ketiga ini ada di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Di sini semakin gamblang Allah mengatakan bahwa memang asal usulnya dari turab, tetapi kemudian diproses di dalam rahim. Jadi tidak langsung dibentuk menjadi seorang manusia dari tanah ya secara langsung. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab tsumma min nutfah tsumma min 'alaqah tsumma min mudghah mukhallaqati wa ghairi mukhallaqati linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma tsumma nukhrijukum tifla. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari dalam kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah turab, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal alaqah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tempatkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Ayat ini sedemikian gamblangnya mengatakan bahwa ujung dari proses penciptaan manusia semuanya gitu ya, karena di situ dimulai dengan ya ayuhan nas, seluruh manusia itu memang diciptakan dari turab. Tetapi turab itu kemudian diubah menjadi nutfah, menjadi sperma dan ovum. Kemudian bertemu atau dipertemukan di dalam rahim, terjadi pembuahan, ya, berubah dari nutfah menjadi alaqah, gumpalan seperti darah yang menempel di dinding rahim. Dari alaqah menjadi mudghah, jadi segumpal daging. Ya, dan seterusnya, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, dan kemudian diceritakan kelanjutannya pada ayat ini adalah dan terlahirlah dia sebagai manusia yang sempurna, terlahirlah sebagai seorang bayi. Jadi lagi-lagi ayat ini mengatakan bahwa semua manusia berasal dari tanah tetapi tidak diciptakan di luar rahim, melainkan turab itu diubah menjadi proses di dalam rahim, ya, penciptaan di dalam rahim sampai terlahirlah seorang bayi. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 5. Berikutnya Allah berfirman tentang turab itu di dalam surat Ar-Rum ayat 20. Lagi-lagi menyebut turab secara eksplisit dan kemudian mengkaitkan ini dengan manusia secara umum. Artinya bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Nabi Adam, tetapi seluruh manusia ini memang diciptakan dari turab dan turab itu kemudian diproses di dalam rahim untuk menjadi seorang manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab summa idza antum basyarum tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu sekalian dari tanah turab. Kemudian tiba-tiba kamu sekalian menjadi manusia yang berkembang biak. Ayat ini memberikan gambaran tentang tanda-tanda, ya, kode-kode, hikmah yang dihamparkan Allah di sekitar kita bahwa manusia itu secara keseluruhan, secara umum diciptakan dari turab dan kemudian berkembang biak memenuhi permukaan bumi ini. Ya, jadi ayat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa yang dari turab itu diciptakan dari tanah turab itu bukan khusus hanya Nabi Adam, melainkan seluruh manusia. Berikutnya lagi, kita ambil dari ayat ya sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran menyebut kata turab itu sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran dan itu cukup untuk memberikan gambaran kepada kita dari berbagai sudut pandang yang komprehensif sehingga kita dapat kesimpulan yang baik tentang asal-usul manusia yang dari turab itu. Nah, di dalam surat Fatir ayat 11 ini Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma ja'alakum azwaja, wa ma tahmilu min unsa, wa la tadau illa bi ilmih." Dan Allah menciptakan kamu sekalian dari tanah turab,
kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikanmu berpasangan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Lagi-lagi Allah berfirman di dalam ayat ini untuk memberikan penegasan tentang asal-usul manusia dari turab yang kemudian berada di dalam kandungan seorang wanita. Di sana diproses ya menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya. Semua itu atas pengetahuan Allah atau atas ilmunya. Allah yang mengontrol, mengendalikan itu. Artinya kalau itu terjadi proses di dalam rahim bukan berarti tidak diciptakan, diciptakan. Allah yang menciptakan tetapi tidak di luaran. Karena memang sunatullahnya manusia itu diciptakan di dalam rahim, termasuk Nabi Adam. Dan juga termasuk Nabi Isa. Dan seluruh manusia di muka bumi ini. Dan yang terakhir, ayat yang tercantum di dalam Al-Quran yang menceritakan manusia berasal dari turab adalah dalam surat Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turab, summa min nutfah, summa min alaqah, summa yukhrijukum tifla. Dialah yang menciptakan kamu sekalian dari tanah turab. Kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal alaqah, kemudian kamu sekalian dilahirkan sebagai seorang anak. Jadi sahabat sekalian coba perhatikan ketujuh ayat itu ya. Ternyata ketika Allah berbicara manusia diciptakan dari turab, itu tidak satu pun ayat yang mengatakan bahwa diciptakannya di luar rahim. Seluruhnya menunjukkan kepada kita bahwa berasal dari turab, kemudian diproses menjadi nutfah, kemudian diproses menjadi alaqah, menjadi mudghah dan seterusnya di dalam rahim dan akhirnya lahir sebagai bayi. Jadi kalau kita kembali kepada ayat yang kita bahas tadi, surat Ali Imran ayat 59, maka ayat itu tidak bisa digunakan sebagai argumentasi untuk menunjukkan bahwa Nabi Adam itu diciptakan secara khusus. Dan diciptakan secara khusus itu di luar rahim. Tidak ada ayatnya. Semua ayat yang mengatakan bahwa manusia dari turab dan termasuk Nabi Adam, ya, khalaqahu min turab, dia diciptakan dari turab, itu kemudian diikuti penjelasan bahwa turab itu diproses kemudian menjadi nutfah atau menjadi sperma dan ovum. Kemudian diproses lagi, bahkan dikatakan tadi ada pasangannya, ya, berpasangan seperti kita bahas di episode yang lalu, berpasang-pasangan dari stem cell membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, 16 dan seterusnya sambil terus menggelinding ke rahim dan kemudian nempel di dinding rahim ya menjadi alaqah. Kemudian menjadi mudghah dan seterusnya prosesnya banyak diceritakan dalam Al-Qur'an yang kemudian terlahirlah dia sebagai manusia setelah mengalami proses berbulan-bulan di sana. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya dengan gamblang Al-Quran menceritakan bahwa dari tanah itu bukan berarti diciptakan di luar rahim. Meskipun dikatakan dibentuk tanah itu, tetapi dibentuknya adalah di dalam rahim. Yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Begitu kata Allah di ayat yang lain lagi. Allah membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana Dia kehendaki. Maka sebagai kesimpulannya kita ambil ayat yang berbeda ya, yang ini juga sering difahami katanya menunjukkan bahwa permulaan kejadian manusia itu adalah Nabi Adam yang dari tanah secara langsung dan keturunannya adalah dari saripatinya atau dari sperma dan nutfah ya dan ovum. Tidak, ternyata pemahamannya ini kalau kita gandengkan maka akan ketemu bahwa sesungguhnya ayat ini pun itu bercerita tentang proses penciptaan di dalam rahim, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan semua manusia, al-insan, dari tanah.
Kemudian dia menjadikan keturunan manusia itu dari saripati air yang hina. Ayat ini seringkali dijadikan rujukan bahwa seakan-akan Allah memulai penciptaan itu dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah di luar rahim, kemudian keturunannya diciptakan dari saripatinya atau nutfah, ya, saripati air yang hina. Min sulalatin mimma immahin, saripati air yang hina. Tetapi kalau Anda melihat berbagai ayat yang sudah kita bahas tadi, sesungguhnya ayat ini yang mengatakan bahwa kalian dimulai, ya, penciptaan manusia itu dimulai dari tanah, itu tidak menunjuk kepada Nabi Adam secara khusus, melainkan semua manusia. Karena itu di sini menggunakan kata al-insan, tidak menunjuk atau secara eksplisit menunjuk Nabi Adam, tidak. Semua manusia itu dimulai penciptaannya dari tanah, dari turab itu. Tetapi sekali lagi menurut penjelasan berbagai ayat firman Allah di berbagai ayat yang kita bahas tadi, turab itu diubah oleh Allah, disaripatikan dalam tubuh manusia menjadi proses di dalam rahim, ya, mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, ya, idhoma dan seterusnya, kemudian lahirlah sebagai bayi. Sahabat sekalian, saya kira sudah gamblang apa yang kita bahas pada kali ini. Ketika ada yang mengambil surat Ali Imran 59 sebagai rujukan untuk mengatakan bahwa Nabi Adam itu khusus, ternyata tidak terbukti. Ayat itu justru memberi penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya berasal dari turab itu juga diproses oleh Allah di dalam rahim seorang ibunda dan kemudian dilahirkan sebagai seorang bayi. Semua itu adalah proses penciptaan atas kehendak Allah. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan kelengkapan pemahaman, ya, insight terhadap apa yang sudah kita bahas, dan secara bertahap kita akan terus membahas ini sampai dapat kesimpulan yang utuh, kesimpulan yang komprehensif atas petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.